Nok guyu-guyu. Tak takon iki. Namanya terserah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat datang untuk Mas Miftahul Huda Khairuddin. Oh, Mas Miftahul Huda. Tok PST. Apa gue? Muhammad Miftahul Huda. Muhammad Miftahul Huda. Oh, berarti Pak Haji ngejak malih nek marang aku sing ora sapa ngerti segini tuh apa. Ngono lah. Mas Muhammad Miftahul Huda ini agak kepanjangan, nggak apa-apa ya. Sambil diminum. Waduh ini tapi saya kok minumnya nggak ada. Mama, es dong Mama masa ini ngundangnya nyatane lagi nang umumnya. Wah lagi buru nyopir. Ya, preti biasa. Nah, everyday. Aduh kaget. Usah buku bra kalau diwawan. Mama, takonin aku apa sayang ngono. Apa sayang ngono? Apa sayang? Ya sing mesra ngono nakonane iki Kak. Nah apa? Ya bangkar misal. Ya ngene wis mama tuh asan ngono ya. Apa? Ayo iki ora nrimo kaya arep pakake ana tunggale ya apa? Wis dinikmati. Opening merati sangat. Karo udu nyong salah iki. Udu nyong. Isit tak ngejulu iki. Nanu nyong. Biasa. Biasanya apa, Wanta? Ora apa-apa wis karepe ngono. Daripada nyong disengeni maning. Niu apa? Susuram. Nikmat. Ngomong iki men lancar. Nah, remisa sambil ngerokok dulu ya. Ora apa-apa ngerokok, men nikmat. Oh, lha tak takoni soalnya Mas Muhammad Miftahul Huda, berarti Mas MMH ya. Muhammad Miftahul Huda. Pertama kali saya pengen tanya Mas Muhammad Miftahul Huda ini nyong asli wis ngerti. Tapi kan penonton guru ngerti ya apa? Aslinya dari mana? Terus usia berapa? Saya asli dari Pekalongan. Nah, ini dari Pekalongan. Pekalongan. Oh, Bojo. Di Tanggul. Ketitang Kidul. Untuk usianya sendiri sudah berapa tahun, Mas? Saya sudah 18 tahun. 18 tahun. Berarti sudah sekitar 100 tahun lulus sekolah ya? Iya. Oh, itu berarti 18 tahun itu 18 tahun dihitung dari tahun sebelum Masehi atau usia tahun Masehi, Mas? Dari masa ini. Dari Masehi. Madhepe merana ramen kamera. Dari Masehi ya. Kayak ngono. Madhepe merana iki kita juga kerja jarak. Kamu sampean grogi. Mulane tak jebakan merana ngomongnya madhepe enak. Mas Miftahul Huda usianya sudah 18 tahun. Kalau boleh tahu tamatan sekolah universitas, SMA Derajat atau hanya SMP saja atau gimana? Biar sedikit kita ngobrol-ngobrol agak penting sih men. Ini sangar yo men. Saya lulusan SMP. Saya lulusan SMP toh. Lulusan SMP tahun berapa? 2020 kalau nggak salah 2020. Tahun 2020. Oh, lulusan SMP tahun 2020 berarti baru lulus SMP sekitar 2 tahun yang lalu ya? 2022 ya. 18 tahun berarti sampai lulus SMP di usia 17 tahun. Ya, benar. Usia 17 tahun sampai baru lulus SMP. Oh, sangat istimewa sekali. Soalnya saya SD-nya ngedok 2 kali. Oh, SD-nya ngeduk 2 kali. Gurunya suka sama saya. Oh, cik kan berarti ya apa seneng banget ya punya murid Mas Huda itu ya. Oh, istimewa sekali, nggak apa-apa tapi wajar kok. Dan rencana pengen sekolah lagi ke tingkat SMA atau hanya di sini saja tadi kan? Ya, pengennya orang tua pengen ke SMA, tapi saya nggak mau. Mas Hudanya sendiri nggak mau. Ada alasan apa, alasan tersendiri dan mungkin berbagai macam pertimbangan kenapa Mas Huda tidak mau melanjutkan ke sekolah yang dengan jenjang lebih tinggi. Padahal kan dalam tanda kutip untuk Mas Huda ini sendiri kan kalau menurut pandangan saya ya mungkin orang yang lain pun mungkin kan Mas Huda ini mampu lah. Kenapa? Alasannya kenapa? Saya ingin tanya. Karena itu apa? Udah ya
mau males. Memang sudah males. Yang buat males apa, Mas? Yang buat males pulangnya kan saya SMP yang pulangnya jam 4. Nah itu yang bikin males. Yang bikin males, tapi bukan karena dalam tanda kutip kan mungkin terpisah belum tahu ya, terpisahnya belum tahu. Jadi saya kasih tahu Mas Yuda ini adalah salah satu putra dari Bapak Mansur yang punya ekspedisi dan punya truk ya, yang sering saya mintain rezeki. Dalam kategori minta rezeki itu saya minta muatan. Ini berarti kan saya sudah sedikit ngasih tahu. Nah mungkin Mas Yuda ini memang malesnya itu karena memang pengen nyopir atau memang karena saya sendiri tuh bukan kategorinya saya nggak pengen nyopir, tapi karena aku wes bener-bener males sekolah itu ngono lho. Ya, satu pengen nyupir. Soalnya dari dulu saya sudah terjun ke truk. Oh, itu udah terjun ke truk. Jadi memang pengen nyopir. Yang alasan sampean lebih memilih pengen nyopir daripada sekolah apa, Mas? Soalnya itu kalau sekolah saya pusing. Oh, pusing. Iya. Nah, jadi memang karakternya tuh sampean lebih memilih ke nyopir karena di situ ada peluang kerja nyopir ikut bapak gampangannya ya. Terus sampean itu aku itu sudah pusing dengan dunia sekolahan ini kayak gitu ya. Iya kan. Bukan karena istilahnya ngikutin tren sekarang yang sopir gampangannya wong amat nyuruh sewu lho, dalam tanda kutip viral kan. Bukan itu kan, karena sampean dalam satu kategori ini karena sampean bahasa Jawane ngene, nyonge wis mumet kali. Wis mumet nyong wis bener-bener males paribasan amit nyuwun sewu. Semisal ini Mas Yuda ya, kalau bapaknya sampean tidak punya truk, terus tidak punya ekspedisi dalam tanda kutip, sampean berarti kan tetap nggak mau lanjut sekolah ini walaupun mampu. Ya. Mungkin ya, berarti kan karena sampean ini memang gampangannya tipe kan orangnya wis kalau aku sudah nggak mau ya wis, bukan karena aku saking ini pengen nyopir, saking ini pengen ini kan enggak sih. Memang sampean yang jadi pertimbangan sampean ini, yang jadi pertimbangan sampean itu aku sempat tanya sama bapak jenengan, halo bos kaji sebentar. Jadi saya sempat tanya sama bapak sampean, itu bapak sampean itu jawabannya mungkin karena aku sudah memaksakan Mas Yuda ini untuk sekolah, tapi malah Mas Yuda ini sempat ngomong daripada aku sekolah nggak niat terus nanti ngabisin uangnya bapak, wes pak, ini bukan karena bapak punya truk, bapak punya ekspedisi terus aku motong sekolah karena pengen nyopir itu enggak. Jadi karena Mas Yuda ini punya pemikiran daripada nanti uangnya bapak habis untuk biaya aku sekolah yang bodohnya enggak minta ampun ya sih, bodohnya minta ampun enggak pinter-pinter, wis pak aku nyerah gitu ya. Malah sampai yang nyerah sendiri ya. Akhirnya dari situ bapak Mas Yuda ini malah akhirnya ya wis tak ikutin apa kemauanmu. Nah kebetulan karena bapaknya Mas Yuda ini punya truk dan juga punya ekspedisi. Punya nggak di pikirannya Mas Yuda ini, aku pengen ngelanjutin usaha bapak dan mengembangkan usaha dari bapak Mas Yuda itu sendiri. Ya pasti ada. Karena dalam tanda kutip kan Mas Yuda pernah cerita sama saya, aku sudah sedikit mengecewakan bapak saya, berarti orang tua saya lah, karena saya nggak mau sekolah. Berarti saya harus bisa nunjukin walaupun aku nggak bisa usaha lain, tapi setidaknya usaha dari bapak ini akan saya teruskan, akan saya pegang, insya Allah nanti kelanjutannya dan akan saya kembangkan lagi ya, seperti itu ya. Nah, walaupun karena Mas Yuda ini aku wis nggak mampu Mas, tapi benernya pengen nggak sih kalau punya gelar kayak gelar pendidikan yang tinggi di dalam hati kecil Mas Yuda sendiri? Pengen nggak? Wis nggak pengen sama sekali. Alasannya karena memang tadi wis bener-bener males, bener-bener wis nggak mampu otaknya kalau untuk lanjut sekolah lagi ya. Karena di usia 18 tahun itu Mas Yuda baru lulus 17 tahun lulus SMP.
Kalau untuk yang umumnya kan mungkin di usia Nah, 15-16 ya. Berarti mungkin dari situ kan Mas Huda sudah punya pemikiran, wis lah percuma nek aku diterusno, Pak. Jadi mending aku tak nerusno usahane Bapak, nek aku gak bisa nerusin yo dari sekarang aku dituntun untuk terusin usahane Bapak gitu ya. bener. Ya ada benarnya juga sih, soalnya kan amit nyuwun sewu Mas Huda ya, amit nyuwun sewu penonton. Jadi ada beberapa dari mungkin penonton saya atau subscribe saya itu yang mereka lebih memilih ketika saya tanya mereka itu kenapa sih nggak mau lanjut sekolah dan ada yang pengen nyopir. Saya tanya itu nggak bisa jawab, Mas. Banyak gimana ya? Nah, mungkin itu karena dalam tanda kutip karena pengen ikut-ikutan tren ya, Iya. ikut-ikutan tren ya. Dalam kategori sopir ini kan entah itu sopir penumpang, entah itu angkutan penumpang atau angkutan barang kan memang di saat ini di dunia transportasi itu kan ya berarti dunia transportasi berarti kan sopir ya itu memang gampangan ada ngomong sedang viral. Nah, jadi mereka lebih memikirkannya padahal mereka itu mampu, Mas, otaknya mampu, biayanya mampu, tapi nggak mau lanjut sekolah, tapi malah memilih untuk ingin menjadi sopir. Nah ini kalau untuk Mas Huda sendiri berbagi pengalaman di dunia transportasi ya khususnya angkutan barang. Nah, karena jenengan kan yang ditekuni saat ini kan ngikutin jejak dari Bapak. Nah, di dunia transportasi angkutan barang lebih banyak seneng supir loh, Mas, bukan ekspedisi loh ya. Nah, supirnya dulu. Ya. Ini kita ngomong belak-belakan wis. Nah, lebih banyak susahnya atau lebih banyak senengnya? Ya lebih banyak senangnya sih. Lebih banyak senengnya. Diambil lebih banyak senengnya dari apanya dulu ini? Atau ya kalau itu kalau kayak Mas Isyam kan supir omprengan. Kalau Nah, saya ikut bapak kan kantor, nah. gak mikirin muatan. Oh, nggak mikirin muatan. Iya. Jadi yang dimaksud sampean saat ini lebih susah sama senengnya itu kan berarti kan karena dalam tanda kutip sampean itu tinggal Prana, Iya. Rene kesana kesini ambil buatan toh. Nah kalau sampean dengar keluh kesah dari sopir yang omprengan kategori dalam bahasa saya ya berarti freelance itu sampean lebih banyak dengar sopir cerita tentang seneng atau tentang berkeluh kesah, Mas? Berkeluh kesah. Berkeluh kesah kan, nah, berarti nyata kan? Nyata. Berarti nyata bisa. Jadi kalau di sini Mas Huda sendiri kan kebetulan bapaknya punya ekspedisi. Jadi beliau ini hanya tinggal ngomong, aku jadi supir seneng karena aku nggak mikir muatan, gitu ya. Nah, aku nggak mikir muatan dan untuk perputaran dari hasil truk pun kan jenengan tahu nggak? Hasilnya. Nah, ya misalnya kayak perputaran dari hasilnya terus nanti buat perawatannya, mumetnya kayak apa jenengan tahu nggak? Ya kalau sekali jalan bapak pernah ngomong Nah, kalau dari Jawa ke Jakarta itu nggak mesti sih, nah kadang nyampe 4 juta kadang sekali jalan ya, itu penghasilannya. penghasilan dari truknya Ya. apa enggak maksudnya setoran truk umum pada umumnya. Pada umumnya Hmm. kalau kan nggak setoran mah. Oh, kalau Mas Huda nggak setoran. Iya, Karena yang tahu bapak semua. Bapak semua, berarti memang Mas Huda ini intinya saat ini dalam tanda kutip bukan dilatih untuk menjadi sopir ya, Iya. tapi sampai dilatih untuk terusin usaha Bapak berarti. Untuk ya tahu agar tahu pelanggannya ya. Oh, berarti paham. Mungkin kalau Mas Huda sendiri dilatih untuk menjadi sopir kayak saya, mungkin kira-kira Mas Huda punya pandangan aku 100% kuat atau aku 50 mental, 50 mundur, 50 aku maju. Ya, aku kan pernah ikut truk omprengan mah. Ya kurang lebih 1 bulan kalau nggak salah 2 bulan. Aku nginep 4 hari pernah Mas. Pernah rasanya gimana, Mas? Ya. Pengen maju atau pengen mundur? Ya itu kan buat pengalaman aja Mas. Nah, Ya pengennya mundur kayak gitu. nyata bisa. Ini berarti kalau saya ngomong nggak mengada-ada ya, karena Mas Huda ini kan dalam fase tanda kutip memang beliau ini sampai berarti kan motong sekan buat bangku sekolahan karena sakit-sakit itu sampai wis mumet tak beli mana sampai pengen ngelanjutin usahanya bapak jenengan kan. Iya. Nah, orang dengan Kak Nyong kepengen jadi sopir kan ora sih, Mas. Karena sampai wis mungkin karena
aku sudah nggak bisa dipaksa ditekan untuk sekolah, jadi aku pengen biar bapak ibu ini tidak kecewa sama aku, sampai akhirnya aku tak melanjutkan usahanya jenengan saja pak. Mono ya, kategori ini gitu. Berarti kan sampai benar-benar tidak mengikuti dunia tren sing soalnya banyak loh juga, ini banyak ya yang DM saya, yang komen saya, sampai WA pribadi ke saya, Mas aku pengen nyetir, sampai usianya berapa? Aku baru kelas 3 SMK, kelas 3 SMA dan belajar gini. Loh kenapa sama pengen nyopir? Yo mereka nggak bisa jawab mas. Ya mungkin malu mungkin mas. Ya nggak tahu apa karena mungkin mereka hanya ikut-ikutan tren sekarang yang sopir di CCTV, yang sopir apa sewu yang viral, terus yang kayak saya sendiri banyak dikenal publik nggak tahu juga. Nah kalau sampean kan jelas-jelas langsung bisa jawab karena aku otaknya nggak. Aku mikir aku otaknya nggak mampu untuk sekolah. Kalau aku dipaksakan ini nanti malah bisa-bisa aku ngetekno kecap karo tauco ngono sih. Nah ya, bener. Jadi aku mending usahane bapak ini apa, kepepet ngomong, mungkin sampean usahane bapak sampean ini bakul mie ayam, mungkin sampean milih ya wis Pak aku tak ngerti dulu mie ayam ngono ya. Bener. Nah, ini kan seperti itu, bukan karena sampean aku pengen sopir dijawab kan sampean nggak bisa jawab, tapi sampean bisa jawab kan karena sampean aku wis males mas, aku wis nggak mampu otak saya ini kalau untuk dipaksa untuk sekolah itu nggak mampu, jadi aku pengen balas ke orang tua ya sampai melanjutkan usahanya dari bapak itu dengan sendiri kan gitu sih. Nah, dan tadi saya tanya Mas juga ini lebih banyak senengnya atau banyak susahnya, tapi sampai jawab banyak senengnya karena sampai tinggal Bronowood setoran berapa sampai nggak tahu. Nah kalau yang satu kan udah lunas, yang satunya tinggal 1 tahun lagi kayaknya. Lagi maksudnya kan pendapatan truk ini nanti globalnya berapa, terus untuk pengeluarannya berapa, perawatan berapa, kan sampean sendiri ini saat ini mungkin belum dikasih tahu sama bapak sampean ya. Ini sampean diperkenalkan sama pelanggan suatu saat kalau bapak sampean ini aku pengen istirahat, aku pengen lebih biar fokus ibadah gambarnya orang tua kan. Nah sih mas, orang tua kan biasanya gitu sih, kayak bapak itu kan pasti ngono jawabannya. Nah sih, aku pengen fokus ibadah gue nyatane kowe wis memilih wegah sekolah maneh, kowe wis wegah sekolah maneh, kowe wis ya wis iki tak kowe tak kenalaken karo wong-wonge wis bapak. Kan gitu sih. Nah, lah berarti kan dalam tanda kutip sampean sopir ini di waktu sampean berangkat dari Pekalongan ke Jakarta pulang lagi ke Pekalongan kan sampean menikmatinya kan menikmati bukan untuk seorang sopir, sampean menikmatinya karena yang aku nikmatin saat ini yo aku adalah apa ya calon generasi kedua dari bapakku. Nah, ya soalnya sampai tadi waktu ikut truk freelance ngompreng aja sampai kalau aku disuruh milih aku mundur kan, nggak maju. Nah seperti itu berarti kenyataannya kan sampean yang jawab loh ya, bukan saya. Takutnya kan nanti saya dikira mengada-ada. Oh sopir itu seneng ini ya. Ini tergantung juga, misal ada yang seneng ada yang susah. Tapi Mas juga sendiri tadi sampean yang ngomong ya, kalau aku disuruh untuk mulai freelance sama ikut bapak, aku milih ikut bapak. Walaupun kayak kemarin sampean kan 1 minggu gak ada waktu untuk istirahat. Iya benar. Nah kan, dari sana sini. Berarti kan tenaga lebih terforsir. Kalau untuk masalah penghasilan kita nggak tahu. Nah, nggak tahu karena kalau untuk angkutan standarnya ya minimum sewu. Mungkin penghasilan sampean sama penghasilanku yang freelance lebih gede penghasilanku yang freelance mas. Nah, kalau kita pukul rata angkutan standarnya dulu ya, dari tempatnya bapak jenengan ke Jakarta sama dari tempatnya bapak jenengan di Jakarta ke Pekalongan lagi, mungkin sama aku yang freelance masih lebih gede punyaku. Tapi kan aku masih pusing mikir muratan terus nanti ngantri lah. Kalau nggak sama kan tinggal udah sana berangkat besok langsung pulang. Yang penting nyampe rumah bongkar langsung isi lagi berangkat lagi kan gitu sih. Walaupun sampai capeknya nggak ketulungan ya. Ya satu truk kan supirnya 3 mas. Oh supirnya sampai 3. Iya kan bergiliran. Nah, aslinya juga ngerti cuman main ngomong kabeh. Ora apa-apa terus lanjut. Berarti kan truk 1 minggu berangkat full nih ya. Minggu 3 kali. Supirnya berangkat seminggu 2 kali. Oh, satu sopir itu berangkat 2 kali. Berarti di-upload terus. Nah, kalau untuk pengalaman sampai saat ini Mas Huda, pengalaman yang
sampean dapat ya, misalnya yang sampean dapat untuk sampai saat ini itu sendiri, sampean sudah memiliki beberapa ilmu kanuragan, orang ono guyon. Iya. Itu gawe ilmu kanuragan, berarti kan yang diturunkan dari bapaknya sampean. Itu kira-kira di berapa persen? Ya, kalau aku cara jawabannya nampani. Nah, nampani, sampai nampani dewek wis pirang persen? Yo, setengah lah. Setengah, berarti 50%-nya ya. Wis 50%-nya. Ora apa-apa, beres. Tapi kan nyung sing tak pengini ngobrol karo sampeyan kuwi kan mungkin dewek wis pernah ngobrol. Tapi kan ora diketahui nang publik ya. Nah, privasi sih ya. Jadi nyung pengen ngobrol karo sampeyan iki Mas Huda, nyung pengen sampeyan iki menerangkan ke penonton, ke publik, ke umum ngono lho, bahwa sampeyan iki nyung anak juragan, nyung milih ora sekolah bukan karena sampeyan nyung kepengin kayak sopir-sopir liyane sing ngetan mulan pernah kepenak kan ora. Sampeyan mergo nyung wis kepepet, nyung pancen wis buntu, nyung wis ora nyedak nek kon mikir sekolah, akhirnya nyung gawe imbal balikin nyung karo wong tuwa ya nyung tak nerusaken usahane sampeyan Bapak Ibu kaya ngono. Itu kan kaya gini. Soalnya keluarga sampean nek nang pandangan nyung mungkin ora pandangan nyung tok. Mungkin lebih tepatnya karyawane bapake sampeyan ya. Mungkin kudu sampeyan mampu Mas. Iya. Tapi karena memang sampeyan malah sing bener-bener nyung angel kuwi bukan saking nyung kepengin di sopir daripada sampeyan ki kecap karo tauco entek Pak. Nek kecap karo tauco entek gawe soto, gawe tempe goreng gitu to. Mungkin manfaat ya. Tapi nek kaya ngono kan sampean wis kayane kok ora bakal bermanfaat, Pak. Cuma Nah sih, luwih bermanfaat nyung tak nerusaken usahane sampean. Kaya ngono wae apa? Berarti sampean bener-bener wis sampean wis pasrah nyerah nyung wis wegah sekolah Pak daripada kok sampean donya nek entek soalé puteke nyonge sampean kok ngomong bodhone ora ketulungan sih nanti sekolah mah penjur 1000 ya maksudnya ini dia mundur dari sekolah karena SDB ngendong 2 tahun. Asli ngendong ping 7. Iya. Nah, ngendong ping 7. Saking gurune saking sayange ora karuan karo Mas Huda iki. Saking sayange ora kan berarti iki bahasa sarkase. Penonton kan mesti paham sih dan Mas Huda tidak malu kalau memang mengakui saya itu kalau di dunia pelajaran memang bodoh jeblok arep doktrin kayak apa ora mudeng ngono lho. Mending suka nyung ditonton terusno sampean, Pak. siapa tahu kan lebih Amin. Amin. Karena kan ada Mas, ambil contoh beberapa dari orang yang kadang tidak sukses itu tidak harus berdasi, tidak harus ngantor, tidak harus sarjana, tidak harus ini. Lah, itu kan tidak harus, tapi dalam pandangan saya sendiri kan rata-rata kalau orang yang sukses itu kan berarti kita hitungannya dari harta ya. Nah, bukan dari apa kan otomatis kalau sukses itu berarti kan harta dunia akeh, mobil bang harta, pengen opo keturutan, rata-rata kan mereka tetap lulusannya sekan gon sarjana sih. Nah, kan bahkan orang menutup kemungkinan saya pelanggan-pelanggan bapak sampai dewe kan anak-anaknya kan juga di sekolah ada di dulu kan rata-rata mungkin kan juga dibuang enak dewe sih Mas. Nah apa rata-rata kan dibuang sih kayak iya gitu kan. Sampai bisa ngenai pesen orang misalnya gampangan ada ngomong ini mau tekan ini kira-kira sampai kok ngenai pesen karena ya aduh ditiru nyong wis anak sangune sekan beruntu nek sampean sing gorong anak sangune ya mending sekolah sing dhuwur saoran-orane ya nyong arep dukung tapi mergo nyumbung bodho nyong wis pegah sampean sing isih mampu uteke isih nyandak mending sekolah sing dhuwur men sampean duwe pengalaman saoran-orane nek wong wis pengalamanane sekolah wis dhuwur kuwi sing jenenge mahasiswa tidak menutup sing jenenge wong sekolah dhuwur iki berarti kan pergaulanane luwih akeh dibanding wong sing nang dalan. Nek sopir guru sak karuanane ketemu sing dosen. Tapi nek kayak sing nanti kuliah kan ketemu sing dosen, ketemu sing bupati penting ngono lah sampean ngenai pesen-pesen kaya ngono. Nek nyung soalé anu nyun sawu penonton nyung wis butuh utake nyung ora nyandak timbang nyung ngetek tak dulu di wong tuwa, nyung akhirnya suka tak pilih kerja, tak terusna usaha. Mungkin nek nyung wong tuwane nyung dhewe pun ora duwe usaha, ya nyung tak paksa kepriyacane nyung kudu saya harus sekolah yang tinggi ngono lho. Karena saya nggak tahu harus kemana. Tapi kan kalau saya ini sudah punya sangu dari orang tua kan berarti aku mending tak ngikutin jejak orang belajar.
daripada sangu yang dikasih sama orang bekal yang dikasih sama orang tua kok ini malah habis nggak bermanfaat menurut kayak gitu. Soalnya itu sih mas, aku ini ya itu soalnya saya sekolah itu ya, di sekolah itu saya tidur terus. Iya. Oh, berarti Mas juga ini kalau di sekolah itu pegawainya tidur terus. Bahkan ujian mas, ujian saya pun tidur. Ujian saja sampai tidur. Iya. Pasti kan sama bertanya-tanya dan jawab pertanyaannya gimana gitu kan. Banyak teman-teman mas, saya bangun, kamu udah belum, udah tak ambil, tak tulis mas, pulang dari Jakarta ke Pemalang gitu. Nah itu kalau kesana kan. Oh, sama aja tetap ada kayak gitunya ya. Cuman yang Mas Yuda kan nyatanya gede-gedenya Mas Yuda ini owner kan berarti nggak ada keluh kesah sih. Iya. Keluh kesah paling yo Gusti kok aku teman-teman kira-kira krewangi gulurono pelanggan aja bapak ki kepriye carane kan ngono sih sampean. Nah kan dia sampean keluh saya ngono ya Gusti, mbok aku iki kepriye carane men aku bisa gulurono nambahi pelanggan sing anyar gawe bapak maneh kan ngono sih sampean keluh kesah nang ngono. Kok angel nemen mbok tak lubi ngono sih paling. Oke wes siap. Mas Yuda, terima kasih sudah mau tak diwawancara. Semoga dongeng dewek sing ora jelas iki ora bermanfaat. Nah, apa? Ora bermanfaat dewek kan cukup penting. Jadi ora bermanfaat ora apa-apa. Ini kan hiburan gawe penonton. Pokoknya jadi matur nuwun, Mas Yuda wis tekan ngene kak malah tak ditakoni sing pernah apa? Ora kapok sih. Tos. Lah ya, yo seneng soalnya kayak gini iki. Jadi tidak ada kebohongan yang ditutupi sih oh. Tidak ada kebohongan belak-belakan sih, cewek belak-belakan fair-fairan. Mungkin suatu saat kalau bisa ada yang komen, wah nggak percaya ya, nanti saya ke Pekalongan, saya tanyanya sama bapak sama sopirnya langsung, yang diomongin Mas Yuda ini bener apa enggak gitu loh. Kalau perlu mungkin nanti bisa dilihat karena Mas Yuda ini juga punya channel YouTube namanya MJ Express Official ya Mas, MJ Express Official. Jadi MJ Express itu meliput tentang perjalanannya gimana. Jadi mungkin saya bisa di-upgrade Mas nanti temanya. Ya nanti. Misalnya kayak iki supirku iki keluhku saya nang ngendi ngono lho. Soalnya itu mas, saya jarang konten sih. Oh nanti bisa bareng-bareng ya, bisa bareng-bareng. Oke. Jadi nanti pembuktiannya kalau nggak melalui video saya, nanti melalui videonya Mas Yuda sendiri di channel MJ Express Official. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ngobrol yang nggak penting saya dan Mas Yuda, dan semoga tidak bermanfaat sih Mas. Amin. Orang penting apa? Semoga tidak bermanfaat dan bisa marah, bisa kapok, bisa jengkel nonton video yang orang jelas iki. Oke. Salam dari saya Nijam Kinza dan dengan Miftah Huluda. Kita bertemu lagi di episode berikutnya dan yang pasti jangan semangat dan tetap berusaha. Berdoa tanpa berusaha bohong, berusaha tanpa berdoa sombong. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.